Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Baik-baik saja. Ya, saya percaya kita semua dalam berkat dan anugerah Tuhan. Baik, pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Bulan ini, bulan Oktober, Gereja Santapan Rohani Indonesia Jemaat Bekasi mencanangkannya sebagai bulan keluarga. Ya, jadi Oktober ini adalah bulan keluarga. Dan pagi hari ini kita akan memulai bulan keluarga dengan merenungkan firman Tuhan dengan tema yang sedikit agak apa ya? Sudah pilu menyesakkan pula, gitu ya. Sudah memilukan menyesakkan pula. Dua kata yang luar biasa. Ya, kita memulai bulan keluarga dengan tema pilu menyesakkan. Saya berharap di akhir Oktober bukan pilu dan menyesakkan yang kita alami, tetapi sukacita. Amin. Amin. Baik. Tragedi pilu yang menyesakkan. Ya. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita akan buka Alkitab kita yang menjadi landasan renungan kita pagi hari ini dari kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel pasal 2. Kita akan membaca ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-36. 1 Samuel pasal 2 ayat 37 sampai dengan ayat 36. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara ikut terlibat kembali di dalam membaca firman Tuhan. Kita membaca secara silih berganti. Saya ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat-ayat yang genap. Dengan perikop bacaan kita, nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. Demikianlah firman Tuhan. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan. Bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel?" Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mesbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi.
demikian pembacaan firman Tuhan. Tragedi pilu yang menyesakkan. Berbicara tentang tragedi, ini akan melahirkan anak suku kata tragis, ya. Jadi tragedi itu tragis, ya. Apa sih tragedi? Apa itu tragedi? Tragedi adalah sesuatu atau kejadian yang memang sangat menyesakkan, ya. Ada banyak tragedi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Khususnya kalau kita mengingat tragedi 9/11 yang terjadi di Amerika beberapa waktu lalu, di mana menara kembar diserang oleh teroris. Itu tragedi kemanusiaan yang di mana banyak korban jiwa, banyak korban nyawa. Dan ini benar-benar menyesakkan karena itu tidak terduga. Belum lagi kita mengingat tragedi yang terjadi di negara kita sendiri 26 Desember beberapa tahun lalu ketika tsunami terjadi. Semua tidak terduga, tetapi ketika terjadi itu benar-benar bukan hanya memilukan tetapi menyesakkan dada. Begitu banyak korban, begitu banyak orang kehilangan jiwa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tragedi tidak hanya terjadi dalam skala yang besar seperti lingkup negara, tetapi di dalam kehidupan pribadi, di dalam kehidupan keluarga juga kadang-kadang terjadi yang namanya tragedi, Saudara. Karena itu tragedi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Bahkan tragedi bisa dialami oleh siapapun, termasuk kita. Nah, pagi hari ini di dalam memasuki bulan keluarga bagi gereja Tuhan di GSR Bekasi, kita akan belajar dari sebuah keluarga yang memang ditulis di dalam Alkitab untuk menjadi pelajaran bagi orang percaya, bagi kita. Ya, kita akan melihat tragedi yang terjadi di dalam keluarga Imam Eli. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, siapa Imam Eli sebenarnya? Ya. Siapakah Imam Eli? Nah, kalau kita membaca Alkitab, maka Imam Eli ini adalah seorang dari suku Lewi di Israel. Ya, dia adalah keturunan dari Harun. Nah, Bapak Ibu Saudara, Harun mempunyai 4 orang anak: Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Keempat-empatnya menjadi imam. Tetapi karena satu peristiwa, Nadab dan Abihu mempersembahkan api yang asing ketika mereka ada di Gunung Sinai. Maka Tuhan membunuh keduanya. Nadab dan Abihu mati, Saudara. Kemudian imam dipegang oleh keturunan Eleazar. Entah kenapa keimaman pindah ke keturunan Itamar. Dan akhirnya dijabat oleh Eli. Ya, Eli ini adalah keturunan dari Itamar, anak bungsu Imam Harun. Ya. Bukan hanya menjabat sebagai imam di kemah pertemuan orang Israel di Silo, Samaria, tetapi Eli ini juga sebagai hakim atas orang Israel, menggantikan Simson yang waktu itu mati. Ya, jadi Eli ini adalah orang Israel pertama yang memangku 2 jabatan sekaligus, imam dan juga sebagai hakim. Ya. Jadi Eli ini adalah orang pertama yang menjabat sebagai imam dan hakim atas orang Israel. Kalau kita membaca Alkitab, dikatakan bahwa Eli itu menjabat sebagai imam di kemah pertemuan di Silo selama 40 tahun. Dan meninggal pada usia 98 tahun. Jadi selama 40 tahun dia memegang jabatan sebagai imam dan sebagai hakim Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau katakan, dengan kapasitas seperti ini,
Sulit rasanya membayangkan bahwa Imam Eli dan keluarganya akan mengalami tragedi yang memilukan. Eli adalah orang yang begitu didengarkan perkataannya oleh bangsa Israel. Bahkan Imam Eli itu memberkati orang luar biasa. Kalau kita membaca pasal sebelumnya, pasal 1, ketika seorang pasangan datang ke kota Silo, dan setiap tahun orang Israel datang ke kemah pertemuan untuk persembahkan korban. Datanglah Elkana dan istrinya Hana. Ya, kita tahu semua ceritanya. Ya. Karena begitu bergumul, karena begitu diremehkan oleh madunya si Penina, maka Hana bergumul begitu luar biasa sampai datang ke rumah Tuhan di Silo, berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga Imam Eli menganggap sebagai perempuan yang mabuk, tetapi dia berkata, aku tidak mabuk, karena keluh kesahkulah aku berbicara sedemikian. Aku tidak mabuk, tetapi aku menyampaikan keluh kesahku kepada Tuhan. Dan akhirnya Eli mengatakan, pulanglah dan Tuhan akan memberikan apa yang kau minta. Setahun kemudian Hana mengandung dan melahirkan Samuel yang nantinya akan justru menggantikan Imam Eli. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan kapasitas seperti ini, orang yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan di dalam bangsa Israel, menghakimi perkara-perkara orang Israel, memberkati banyak orang, tetapi justru mengalami tragedi di dalam keluarganya sendiri. Saudara. Ya. Pertanyaannya adalah apa tragedi yang terjadi di dalam keluarga Imam Eli? Ya. Nah, kalau kita membaca, dan kita sudah baca tadi di 1 Samuel pasal 2 ayat 27 sampai 36, kita melihat di sana bahwa memang apa yang akan terjadi di dalam keluarga Eli itu adalah sesuatu tragedi yang sangat menyesakkan. Mengingat kapasitas dia seperti itu. Tetapi apa yang dinyatakan oleh abdi Allah di dalam pasal dan ayat-ayat yang kita baca, bahwa memang yang akan dialami Imam Eli itu sebuah tragedi. Berbanding terbalik dengan kehidupannya sebagai imam dan sebagai hakim atas orang Israel. Terus khususnya di dalam ayat 31, di sana ditegaskan apa-apa yang akan terjadi di dalam keluarga Imam Eli. Paling tidak ada 4 hal yang menjadi tragedi dari keluarga Imam Eli. Ya. Di sana dikatakan bahwa dalam keluarga Eli tidak akan ada seorang kakek. Artinya tidak akan ada satu keluarganya yang memiliki umur yang panjang. Tidak akan menjadi sampai di orang lanjut usia. Yang kedua dikatakan bahwa Eli akan merana. Karena apa? Karena anaknya Hofni dan Pinehas akan mati pada waktu yang sama, pada hari yang sama. Yang ketiga dikatakan bahwa keimaman akan putus dari keluarga Eli dan akan diganti oleh seorang yang bukan dari keluarga Eli. Yang akhirnya kalau kita membaca sejarah selanjutnya, maka keimaman akan kembali ke keturunan Eliezer dalam diri Sadok. Tapi apa yang dikatakan oleh firman oleh abdi Allah yang datang kepada Eli bahwa keimaman akan putus dari keluarga. Dan yang keempat yang paling memilukan dan paling tragis dalam kehidupan Imam Eli, bahwa keluarganya keturunan kalaupun ada nanti justru akan meminta jabatan di kemah suci. Dan dituliskan bahwa keluargamu akan meminta untuk menjadi pelayan di kemah suci supaya bisa makan, Bapak Saudara. Bayangkan Bapak Saudara, 4 hal ini adalah benar satu yang merupakan tragedi yang memilukan.
Mengapa hal ini harus terjadi dalam kehidupan Imam Eli? Penyebabnya dikatakan di dalam ayat 29. Ayat 29. Saya ulang membacanya. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku. Inilah persoalan utama sehingga Imam Eli itu harus mengalami tragedi yang sangat memilukan dan menyesakkan dada sebagai keluarga seorang imam. Ya. Penyebabnya adalah pertama, anak-anaknya salah menggunakan jabatan imam. Jadi selain Eli, Hofni dan Pinehas juga ditabiskan menjadi imam di kemah suci. Ayah dan anak-anak melayani sebagai imam di kemah suci. Tetapi mereka menyalahgunakan jabatan mereka. Kalau kita kembali mundur membaca ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17, di sana tergambar jelas apa yang Hofni dan Pinehas lakukan sebagai imam di kemah pertemuan di Silo. Setiap kali orang Israel datang mempersembahkan korban, maka mereka menyalahgunakan jabatan mereka. Bapak Ibu Saudara, memang sudah diatur bahwa imam itu mendapat bagian. Tetapi tunggu setelah lemak yang dipersembahkan itu dibakar habis, baru imam mengambil bagiannya. Tapi Hofni dan Pinehas melanggar semua itu. Bahkan menyuruh bujangnya untuk mengambil dengan ancaman. Kalau tidak diberikan, dia akan mengambil dengan kekerasan. Jadi penyalahgunaan jabatan. Jadi menyalahgunakan kedudukan kejabatan bukan terjadi sekarang ini, sejak zaman dulu pun sudah terjadi, Bapak Saudara. Dan ini imam. Ya. Anak-anaknya menyalahgunakan. Tetapi di bagian lain juga dikatakan bahwa Eli pun menikmati penyalahgunaan jabatan ini. Istilahnya korup. Jadi mengambil yang bukan bagiannya. Memang ini sebagian besar dilakukan oleh anak-anaknya, tetapi firman Tuhan, Alkitab mencatat Imam Eli pun terlibat di dalam ini. Bahkan Hofni dan Pinehas melakukan zina di kemah pertemuan dengan perempuan-perempuan yang melayani di sana. Pada zaman Musa melarang perempuan melayani di kemah pertemuan. Tetapi ada tafsiran mengatakan Imam Eli sengaja menaruh perempuan-perempuan di kemah pertemuan untuk menarik daripada laki-laki itu pergi di luar, malas datang untuk beribadah, maka ditaruhlah perempuan-perempuan supaya menjadi daya tarik. Tetapi rupanya ini disalahgunakan oleh Hofni dan Pinehas. Terjadilah dosa. Sayangnya, ketika semua orang Israel berkata, menggunjingkan, ketika orang Israel mengatakan Pinehas, Hofni melakukan pelanggaran sebagai imam, Eli sebagai ayah hanya menegur ala kadarnya. Kalau kita membaca di dalam ayat 22 pasal 2, saya bacakan untuk kita. Demikian, Eli telah sangat tua. Ini sudah menjelang 98. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran." Kita melihat di sana Imam Eli menegur
Sekali lagi kalau flashback ke belakang, bagaimana Imam Eli begitu dikagumi oleh orang Israel, begitu dituruti perkataannya, didengarkan oleh bangsa Israel. Ethan berteriak supaya ada kebangunan rohani. Ya, seorang yang begitu diakui di Israel, begitu dikagumi, tetapi anak-anaknya tidak mempedulikan, saudara. Di dalam ayat 25 dikatakan, tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Jadi yang pertama, penyalahgunaan jabatan, terutama oleh anak-anaknya, Hofni dan Pinehas. Yang kedua, ini ada korelasi, ada hubungan dengan yang poin pertama. Oh, Eli menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Ya. Ayat-ayat kita baca di dalam 22 sampai. Tuhan sendiri berkata melalui abdi Allah, engkau lebih menghormati anak-anakmu daripada menghormati aku, kata Tuhan. Nah, ini kesalahan fatal, saudara. Bapak Ibu Saudara, anak bisa menjadi berhala. Ya. Paling tidak perkataan ini pernah ditujukan kepada saya, Bapak Ibu Saudara. Ya, pernah diutarakan, Thompson itu menjadikan anaknya sebagai gembala, seorang jemaat kita. Tetapi tidak pernah saya hiraukan. Saya anggap anjing menggonggong, kafilah berlalu. Karena kalau tidak saya urus anak saya, memang dia mengurus anak saya. Itu prinsipnya. Tetapi mengurus anak saya sembari tetap melayani apa yang dipercayakan Tuhan. Jadi katanya anaknya itu menjadi berhala, saudara. Ya sudahlah, kita lupakan. Ya. Artinya anak bisa menjadi berhala. Dan ini terjadi dalam keluarga Imam Eli, saudara. Dia begitu menghormati anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Dan itulah yang dipandang oleh Tuhan sebagai sesuatu yang akhirnya akan membuat keimamannya akan dicabut dan digantikan oleh orang lain yang bukan keturunan. Jadi inti permasalahan, mengapa harus mengalami tragedi yang menyesakan? Karena penyalahgunaan jabatan sebagai imam. Ya. Apa yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita sebagai keluarga Kristen dari peristiwa Imam Eli ini, Bapak Saudara? Kerohanian yang cukup atau kerohanian yang tinggi tidaklah cukup untuk membesarkan anak-anak. Ya. Bagaimana mendidik anak-anak khususnya di zaman sekarang? Bapak Ibu Saudara, Charles Williams, seorang pakar yang menjadi pemerhati anak, dia memberikan perkataan seperti ini untuk mendidik anak. Anak yang berusia 2 tahun adalah majikan Anda. Pada usia 10 tahun adalah budak Anda. Dan pada usia 15 tahun adalah kembaran Anda. Dan setelah itu akan menjadi kawan atau menjadi musuh, tergantung bagaimana Anda membesarkannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pernyataan ini memperlihatkan bahwa apabila orang tua salah mendidik anak, maka anak bisa saja mendatangkan kesusahan, bahkan malapetaka bagi seluruh keluarga. Ungkapan ini menunjukkan bahwa mempersiapkan anak-anak itu, khususnya sebagai orang Kristen, orang percaya, mempersiapkan anak-anak menjadi pribadi yang takut Tuhan itu dimulai usia sejak dini. Kalau sudah di atas 15 tahun itu sudah sulit untuk dibentuk.
Bagaimana seharusnya pola didik keluarga Kristen berkaca dari keluarga Imam Eli? Nah, penafsir mengatakan bahwa Imam Eli ini tidak tegas dalam mendidik anaknya. Perhatiannya berbeda sekali terhadap Samuel dan terhadap kedua anaknya. Justru Samuel menjadi anak yang taat, takut kepada Tuhan. Tetapi kedua anaknya justru menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada Tuhan. Bahkan Alkitab menuliskan Hofni dan Finehas digolongkan sebagai orang-orang dursila, Belial, orang yang tidak mempedulikan Tuhan. Lalu bagaimana kita harus mendidik anak kita, saudara? Pola didik Kristen. Yang pasti bahwa sebagai orang tua Kristen, kalau mendidik anak, pasti ada dua hal yang menjadi satu paket: kasih dan disiplin. Tapi seringkali banyak orang tua Kristen salah menginterpretasikan kasih kepada anak-anaknya. Ya. Kasus salah didik anak dapat kita lihat di dalam keluarga Imam Eli, Bapak Saudara. Ketidaktegasannya di dalam mendisiplin anak-anaknya berujung pada penghukuman Tuhan bagi seluruh keluarga dan keturunannya. Bukan hanya Imam Eli dan kedua anaknya, tetapi keturunan berikutnya mendapatkan imbas dari salah didik ini. Imam Eli sendiri mendapat hukuman berat karena ia tidak mendidik anak-anaknya dengan tegas. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Eli membiarkan anak-anaknya memandang rendah korban sembelihan. Jadi memandang rendah itu dalam bahasa aslinya menendang. Jadi sangat meremehkan korban itu. Padahal Tuhan sudah mengatur seorang imam itu adalah orang mewakili umat Israel membawa korban, menjadi wakil antara Allah dan umatnya. Tetapi Hofni, Finehas, termasuk Eli, dikatakan menendang korban itu. Saudara, sesuatu yang ditunjuk dengan kaki itu sangat rendah. Kalau kita nyuruh orang pakai kaki itu, waduh, betapa hinanya itu. Jadi begitulah Hofni dan Isa memandang korban yang dibawa kepada Tuhan. Imam Eli mengetahui dosa anak-anaknya tetapi tidak dimarahinya. Dikatakan Eli tidak memarahi dalam ayat 13. Nah, sikap lemah seperti ini membuat Hofni dan Finehas tidak bisa lagi dikendalikan. Kembali ke pernyataan Charles William tadi. Pada tingkatan usia, bagaimana mendidik anak-anak. Ya memang usia 0 sampai 2 tahun itu ya menjadi majikan, apa-apa dilayani gitu ya. Tapi ketika beranjak sampai usia 5 tahun, ya orang tua berkuasa. Orang tua punya otoritas. Dia seperti budak kita. Ya, anak tidak punya kuasa atas kita. Tetapi Bapak Ibu, betapa mirisnya akhir-akhir ini ada anak yang berani membentak orang tuanya. Balita. Dan kalau sudah begitu orang tua tinggal ngelus dada. Aduh, salah siapa? Salah orang tua sendiri. Gimana Bapak Saudara? Kasih seringkali salah interpretasi keluarga Kristen karena mengasihi anaknya ya sedikit-sedikit boleh, sedikit-sedikit boleh kok sedikit-sedikit. Aku mengasihi anakku jadi ya bolehlah, minta apa boleh. Tapi kasih sayang menjadi fondasi yang kuat dalam membentuk karakter anak. Memang kasih itu perlu. Dan anak yang dididik dengan kasih sayang akan menjadi anak itu bertumbuh menjadi individu yang memiliki rasa tanggung jawab, memiliki empati, memiliki
kemampuan untuk mengatasi tantangan. Itu pentingnya kasih. Memang harus dididik dalam kasih. Tetapi kasih tidak harus melepaskan semuanya. Boleh, ini boleh, itu boleh. Tanpa disertai disiplin. Karena saya katakan tadi, kasih dan disiplin itu adalah satu paket. Pentingnya kasih, pentingnya disiplin. Disiplin dapat membantu anak-anak dalam hal pembentukan karakter yang baik dan bertanggung jawab. Membantu meningkatkan kualitas mental dan moral anak-anak. Sehingga anak akan bertumbuh menjadi pribadi yang tidak kasar, tidak agresif, dan tidak suka melakukan kekerasan. Karena itu disiplin juga harus dimulai dari usia sejak dini. Sebuah kesaksian Bapak Saudara. Saya di komplek masih mendapat jatah untuk ronda malam. Satu malam minggu, sekitar pukul 1:30, seorang balita usia 3-4 tahun datang dari jauh dengan mamanya. Ini anak pertama. Kayaknya masih tunggal, masih sendiri. Dari jauh, perempuan Bapak Saudara. Dari jauh dia udah teriak, "Apa? Main pergi aja." Anak 3 tahun Bapak Saudara, perempuan. Kami ada duduk beberapa bapak-bapak di situ, dan dia naik ke atas di ruang ronda itu kan ada 2 tangga. Dia naik, langsung pegang tangan bapaknya, diseret, "Pulang." Waduh, saya melihat itu, kalau anak saya sudah saya gamparin ini. Iya Bapak Saudara, anak perempuan 3 tahun. Bapaknya malu tapi buat. Tapi yang saya tahu memang bapaknya tidak pernah marah sama anak ini. Tidak pernah memberikan cubitan sedikit pun. Apa yang dia mau, waduh, anak ini luar biasa. Antoni kenal. Anak 3 tahun loh Saudara, membentak ayahnya, menyeret ayahnya, "Pulang, main pergi aja, nggak pamit." Ngomongin gitu Saudara, luar biasa. Dan persoalannya adalah karena anak tidak pernah disiplin. Bapak Saudara, kalau anak melakukan pelanggaran, berilah disiplin, beri sanksi. Anak saya dari sini, tidak kurang-kurang saya sanksi. Kalau HP itu menjadikan anak kita tidak taat, tidak patuh pada orang tua, cabut HP-nya. Nangis-nangis itu. Jangan karena nangis, ya udah ini sebagai kompensasi. Salah Bapak Saudara. Itu justru akan menciptakan seorang anak menjadi, oh, kalau aku cara begini pasti akan dikasih. Ini sebuah peristiwa saya saksikan dengan mata sendiri Saudara. Dan sekali lagi, ini karena kesalahan orang itu. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya tidak menafikan berkembangnya ilmu parenting ya. Ilmu mendidik keluarga, bagaimana mengajar anak-anak. Banyak ilmu parenting, ilmu tentang keluarga yang menyatakan jangan berkata jangan kepada anak. Padahal firman Tuhan katakan jangan, gitu kan. Jadi maksud saya begini, mari kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Bolehlah membaca ilmu parenting yang bagus menjadi referensi, menjadi pembanding, tetapi yang paling utama adalah firman Tuhan. Kalau ke firman Tuhan katakan jangan ya jangan. Bahkan kalau kita membaca dari kitab-kitab hikmat Amsal khususnya, ada banyak sekali wejangan untuk orang tua. Salah satunya Amsal 23:13. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ini disiplin, sanksi. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Bapak Saudara, kita yang sudah punya anak, sudah dewasa, mungkin sudah
Tidak bisa lagi, kita hanya cukup berdoa saja, Tuhan mengubahkan. Tetapi yang masih punya anak kecil, perlakukanlah kasih dan disiplin secara seimbang. Bagian lain dikatakan Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Nah, kalau seperti Hofni dan Finehas, bukannya ketentraman, bukannya sukacita, tapi justru mendatangkan malapetaka. Amsal 13:24, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Ya, boleh menghajar. Bapak Ibu Saudara, yang saya mau katakan begini, Alkitab mengarahkan orang tua Kristen untuk mendisiplin anak-anak mereka dengan tongkat sepanjang masa pertumbuhan mereka. Masa pertumbuhan itu mulai dari 0 sampai 20 tahun. Kalau anak-anak sudah disiplin, maka orang tua akan menjadi orang tua yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara, memang memukul anak hanya boleh dilakukan manakala si anak dengan sengaja tidak mau taat atau memberontak. Dan tujuan dari pukulan hanyalah meniadakan kebebalan. Jadi ingat, tujuan dari pukulan hanyalah untuk meniadakan kebebalan dari si anak, meniadakan pemberontakan dan sikap tidak hormat kepada orang tua. Jadi Bapak Ibu Saudara punya anak sudah kelewatan, bolehlah dicubit atau dipukul. Tapi pukulnya jangan seperti orang orang kesurupan. Pukul dengan maksud untuk mendisiplin supaya anak itu memiliki rasa hormat. Mengapa disiplin Bapak Saudara? Karena orang tua, disiplin orang tua yang memadai, yang dilaksanakan dengan bijaksana, penuh kasih dan tenggang rasa akan membantu anak-anak untuk belajar bahwa perilaku salah akan membawa dampak tidak enak, nah mungkin akan melahirkan penderitaan bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi keluarganya. Itulah pentingnya mengapa anak-anak juga perlu didisiplin. Ya, sekali lagi, kalau kelewatan firman Tuhan bilang pakai rotan, saudara. Kalau tidak ada rotan, sapu lidi juga boleh. Anak saya saksinya, saudara. Ya, Antoni waktu lagi masih muntah-muntahnya, dia memakai muntahnya itu menjadi senjata, saudara, untuk mendapat belas kasihan. Tetapi yang dia dapat malah sapu lidi dia dapat. Karena mamanya sekolah, ya ini sorry saya mengingatkan saja bahwa saya pun mendisiplin Narsa. Saya bilang jangan muntah. Dia sengaja berdiri pintu. Wah, jadi sepanjang pintu dari atas ke bawah itu muntah. Oh, saya suruh berdiri. Diri. Ambil sapu, saya sabet betis tas. Tapi saya mandikan melepuh semua. Saya jadi nyesal juga. Ini gara-gara papi sih. Ya, gara-gara kamu muntah jadi saya. Ya, boleh Bapak Saudara. Kata firman Tuhan, asal tidak menginginkan kematiannya. Jadi kasih dan disiplin itu bareng, seimbang. Ya. Mendisiplin karena mengasihi. Ya. Itu namanya disiplin saleh. Ya, disiplin saleh. Dan disiplin saleh di dalam keluarga Kristen akan membawa kebahagiaan, Bapak Saudara, dan sejahtera di dalam rumah tangga. Amsal 29 ayat 17 tadi. Disiplin itu harus senantiasa dilaksanakan karena kasih. Bahkan Tuhan yang kita sembah pun seperti itu, Bapak Saudara. Ayo kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 6 dan 7. Mari kita buka Ibrani supaya kita tahu bahwa Tuhan pun mendisiplin kita. Karena kita diakui sebagai anaknya, maka kita pun dihajar oleh Tuhan. Ibrani 12.
Jadi polanya adalah pola Tuhan, saudara, mendidik anak. Ibrani 12 ayat 6 dan 7. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Kalau Bapak Saudara, saya ingin mengatakan, kita orang tua, semua orang tua yang ada dalam ruangan ini, diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak, membawa mereka pada satu titik mereka menghargai, menghormati Tuhan. Jadi semua bentuk kasih, semua bentuk disiplin sebenarnya arahnya adalah supaya mereka menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Gereja kita, Bapak Ibu Saudara, menganut doktrin penyerahan anak, bukan baptisan anak. Dan ketika penyerahan anak dilakukan, ada pertanyaan kepada orang tua. Ya, bersediakah orang tua mendidik, memelihara anak dalam kebenaran firman Tuhan? Itu pertanyaan. Ya, memang itu ketangguh orang tua. Tapi bagi saya bukan soal dibaptis besar atau dibaptis kecil. Tanggung jawab orang tua adalah untuk membawa anak-anak pada akhirnya mereka mengenal Tuhan, takut Tuhan, menghormati Tuhan. Ini tanggung jawab besar orang tua, khususnya ayah orang Kristen. Ya. Simpulan Bapak Saudara, ingatlah, Tuhan memberikan otoritas kepada orang tua untuk mendidik anak dengan penuh kasih dan dengan tujuan agar hidupnya memuliakan Tuhan. Maka gagal mendisiplin anak berarti lalai dalam mengasihi mereka. Bapak Ibu Saudara, kita orang tua, mari kita mendidik anak-anak kita dengan kasih. Tapi jangan menginterpretasikan kasih itu dengan salah kaprah. Karena kasih, kata ilmu parenting, tidak boleh berteriak kepada anak, tidak boleh membentak kepada anak. Oh, Yesus saja membentak gitu. Keluar setan. Jadi marah, membentak, tetapi dengan bijaksana, kata firman Tuhan. Mendisiplin anak. Mari Bapak Ibu, belum terlambat. Kita merindukan anak kita menjadi pribadi yang takut kepada Tuhan, menghormati orang tua dan juga menghormati Tuhan. Belum terlambat untuk memulai. Mari selama bulan keluarga ini kita benar-benar menjadi orang tua yang mendidik anak-anak kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Minggu depan kita akan melanjutkan dengan bagian kedua, tetapi akan dilanjutkan dengan seminar singkat bagaimana mendidik anak-anak generasi, saya boleh katakan generasi stroberi. Jadi keturunan sekarang tuh generasi stroberi. Dari luar nampaknya bagus, tapi sebenarnya rapuh. Ini benar-benar membutuhkan perhatian orang tua untuk mendidik anak. Karena itu minggu depan jangan sampai meninggalkan ruangan ini sebelum mendengarkan seminar. Amin. Tuhan berkati kita.